Baik, kakak-kakak, sebelum kita baik, sebelum kita mulaikan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kakak-kakak, seperti biasanya ini kesepakatan kita dan kita sudah berada pada modul 2.1. Jadi ini lanjutan dari pertemuan kita kemarin. Keterampilan mengajar TJK yang efektif. Nah, dalam pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Jadi ini 2 JP. Dan tujuan daripada sesi kita pada saat ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Selanjutnya referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi sesi kita pada saat ini adalah lanjutan daripada sesi kemarin. Tapi di sini kita mencari berbagai referensi tentang penyajian tugas gerak. Sedangkan agenda yaitu yang pertama kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi berburu berarti mencari di mana-mana. Apakah lewat Google atau lain, ya silakan kakak-kakak mencari sebanyak mungkin referensi-referensi tentang penyajian tugas gerak. Yang kedua, kita akan berbagi referensi penyajian tugas gerak lewat diskusi kelompok. Dan yang ketiga, refleksi. Oke, kita review dulu. Secara singkat, materi P1, P2. Jadi yang hari Selasa dengan hari Rabu. Kak Mor. Halo Kak Mor. Oh, ya mungkin Kak Mor. Ya, Kak Gregorius dulu. Senior, diawali dengan senior dulu lagi. Ya, Kak Gregorius boleh yang disebut dengan
Kemudian ini itu aspek apa berarti? Saya unmute. Ya, jadi kemudian Ya, masih bertahap. Ya. Ya, bertahap dan apa tadi? Jangan lupa ya. Dilaksanakan secara bertahap dan apa tadi? ber, mau ber, ber, berkelanjutan. Progres. Nah, Kak Alfi, mau yang ini masih ingat? Berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Kak David. Halo Kak David. Kalau yang ini Apa itu? oh, Kak David. Apa itu? Jaringan. Halo Kak David. Oh ya. Kalau Kak David belum, Kak Nedi dulu. Kalau yang ini Kak Nedi, Apa? ini Nomor 1, Umi. Thanks. apa itu Kak Nedi? Kecil suara. Kak Nedi suara kecil. Komunikasi efektif. Ya, komunikasi efektif. Betul. Oh, Kak Hera mungkin masih di Kanoli. Nggak dapat lihat gambar ini. Halo Kanoli. Lo nggak dapat lihat gambar cuma Belum. Jaringan mungkin. Oke, jadi yang ini. Ada? Bisa kelihatan? Oh, kelihatan gambar. Nggak ada gambar, cuma dapat lihat itu singkat materi. P1 dan P2. Oh, tunggu. Berarti kita stop dulu presentasi. Ya. Nah, ini sudah tahu? Boleh. Jadi ini. Apa? Baik. Apa? Ini yang terakhir ini. Dari 9 aspek. Oh, keselamatan. Keselamatan. Oke, baik kakak-kakak. Jadi itu kita hanya mereview kembali pembelajaran kita dalam 2 sesi kemarin. Dan saat ini kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi kalau berburu kita berarti kita mencari berbagai sumber, mencari di Google, di mana mengenai penyajian tugas gerak. Sehingga Google Docs-nya itu masih sama dengan kemarin. Jadi Google Docs-nya itu masih sama dengan kemarin yang saya sudah kirim di grup WA. Tapi nanti sebentar ketika kita akan dibagi dalam kelompok. Kalau kita lihat di sini, kita ada 2, 4, 6, 8 orang, baru 8 orang. Jadi 8. Kak Hendra masih mungkin jadi baru 7. Makanya ini mesti dibagi 3 karena ya.
tiga. Jadi di sini kita berburu referensi, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Selanjutnya, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room atau yang sudah saya kirimkan lewat WA, di grup WA. Itu yang Google Docs-nya. Dan durasinya selama 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok akan kembali ke main room. Jadi, Google Docs-nya masih sama dengan kemarin. Kalau kemarin itu ada 3 kelompok menjawab pertanyaan kelompok 1. Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Tapi sekarang setiap kelompok menjawab keseluruhan. Karena ini kita berburu, berarti selain yang sudah kita sampaikan kemarin. Jadi berburu. Jadi tiap kelompok akan mengisi ketiga-tiganya. Dan kita akan presentasikan supaya referensi kita mengenai tugas gerak itu semakin lebih banyak. Jadi karena sini Kak Hendra, semua laptop di laptop ini Kak, semua laptop tuh ini, siapa yang HP? Oh berarti semua di laptop tuh. Laptop. Berarti ada kelompok. Berarti karena Kak Hendra mungkin masih di perjalanan ini, jadi dia akan digabung ke 2 kelompok berikut. Yang cuma 2. Jadi yang di main room, kemarin Kak Dedi di main room Kang, kelompok 1 Kang, atau kelompok berapa? Kemarin Oh kelompok 1. Kak Gregorius, kemudian Hendra, Hendra dengan Kak Nedi yang di kelompok 1. Jadi kelompok 1 Kak Gregorius, Kak Hendra, Kak Nedi. Orang ada 3. Yang ternyata orang ada 338 ya. Yang kelompok 1, jadi kelompok 1 Kak Gregorius, Kak Hendra, Kak Nedi. Kelompok 2 Kak David, Kak Fresi. Kak David dan Kak Fresi kemarin satu kelompok atau enggak? Satu kelompok kemarin. Oh berarti tungkar. Kak Nedi satu kelompok dengan Kak David, bukan? Kemudian kelompok 2 Kak David, Kak Nedi. Oh, Kak Nedi kelompok berapa? Nggak terlalu kedengaran. Oh, berarti Kelompok 2. Oh, kelompok 2 kemarin. Ayo. Oh, berarti Kak Gregorius yuk. Gregorius. Kak David masuk kelompok 1. Kemarin kita kelompok 2. Kemarin kelompok 2. Iya. Atau kelompok 3? Iya, kemarin.
Tapi nak sama kemarin kelompok berapa? Oh iya, Kelompok 2. iya kelompok 2 ketiga. Yo, sama-sama dengan Mordecai kemarin, topik. Iya, Kak. Kalau kelompok 1 kemarin Kak Noldi Ora, Kak Fresi dan Kak David. Itu David. kelompok 1 kemarin. Oh, iya. Oh ya, sudah ada orang Sopicha. Ini di sini. David, Kamor. Ya. Jadi yang kelompok 1 Kak Elvira, Kak Mordecai. Kelompok Gregorius, Kak Nediga, Kak Noldi, Kak Alfi. Jadi Kelompok 2 siapa? Juga dosnya sudah grup. Kelompok 2 siapa? Pertanyaan nomor 1. Oh, siapa yang kita balik Kak? Terganggu. Puan. Oh iya, saya Glory. Tiga. Wah. Pak Tuni, David, ulangi, karena tak acak ulang. Oke, Kak Devi kelompok 1, kelompok 2 dengan Kak Fresi kelompok 1, Kak Elvira, Kak Nedi, Kak Noldi, dan kelompok 3 Kak Mor dan Kak Alfi. Oke, silakan kakak-kakak menuju room masing-masing. Oh, Nomor satu. Orang dua. Orang lagi satu. tunggu. Tunggu, yang di 2 cuma Kak Alfi. Tadi kotek siapa Kang? Yang di 3. Mordecai. Oh, 3. Alfi dan Mordecai kalau nggak salah. Kita apa dulu? Ada jaringan tadi dah. Kita akan kembali ke main room karena jaringan tadi sampai pembagian kelompok. Woi. Ini Kak. Oh iya.
Ya oke. Wah, iya, baru masuk ke pembagian. Kita tambah Kak Tia. Tia, tunggu. Selamat siang. Fresh. Jadi masih mau lanjut ke aktivitas kemarin, Kang? Oh, bagaimana, Be? Sudah dengar tadi. Boleh go. Buka coba tuh. Nggak ada mau buka atau? Terserah. Kita cuma pakai Chromebook no ini. Mar boleh kita buka. Tuh, no? kita buka aja. Kita kancing Kita atau? Kalau mau ketik boleh no. Oh iya, nggak ada roba. Nanti kita presentasi aja supaya nggak terlalu berat. Nanti nggak ada baru bahasa dikit. Oke, siap. Mar, itu DP ini sama juga yang kemarin kan? Iya. Mar sekarang orang semua isi semua tuh 3. Tunggu, Mana DP anu so? DP itu udah buka apa kita? tunggu, kita mau Buka dulu tuh Google Docs, bener. Kita mau buka dulu Google Docs. Untuk Ace. Oh, bahasa A belum ini kan? Ace juga kita. Ace. Mau buka Ace kacang tadi. susu. Kak Tia. Halo Kak Tia. Ya. Kak Tia boleh join, coba lihat di kolom chat, masuk di situ. Masuk di grup situ, Kak Tia. Ada di kolom chat. Di kelompok 3, Pak. Mana Ibu? Halo Kak Tia. Ya. Kolom chat yang di sini baru gabung tuh Iya, ada iya, kan? di Google Meet. Mana satu Google Boleh Docs kirim ini? ulang kan? Membuka Google Docs. Boleh kirim ulang DP. Di mana tuh? Soalnya baru Google gabung Meet. kan nggak ada DP. Buka di ada di apa itu di chat. Di chat WA, Mer. Di Nggak, chat di- chat WA, men. Di grup dan fasilitas. Kak Herol, izin bertanya ini. Ya, Maksudnya orang mau baking ini sama dengan kemarin Mar semua 1 sampai 3 atau bagaimana? yuk 1 sampai 3, tapi yang kemarin lain toh. Jadi dikosongkan ulang ini DP anu beda dengan kemarin karena ini berburu. Jadi lain dari kemarin. Oh, berikut Jadi boleh orang mau cari ini. Orang mau cari ini DP Referensi ini sumber-sumber kan cari referensi. atau DP bentuk-bentuk Nah, penyajian tetap sama dengan tugas. kemarin. Nah, sama dengan ini kemarin, tetap tapi nggak sama dengan ini. Jadi lain. Kan di situ ada ice breaking apa. Jadi ganti semua itu. Oke. Sudah kan? Boleh masuk?
Belum ini. Ini cuma keluar apa ini? Ada yang di kolom chat? Iya, so Mas. So join, join. Tunggu Pak Agner, Gregorio ini belum. Oh, belum tak buka. Ya. Jadi ini dihapus. Ini dianggap yang kemarin, hasil kemarin. Jadi Oh, cari jadi yang bikin lain. baru dah. Jadi iya, bikin baru. Referensi yang lain. Ini kan tolong soal diskusi kemarin. Jadi orang cari referensi yang lain. Sebetul tadi Fresh. Hapus dari poin-poin dari apa kemarin. Kong sekarang orang mau cari poin-poin baru. Saya kosong juga dong berarti. Ah. Tak kira mau bikin apa baru leh. Sudah Kak Tia? Itu kita udah kirim di apa? Udah kirim di grup WA. Nggak jadi. Mau gabung di itu. Bukan di grup WA Tia. Nah, kita Di kita udah Google kirim Meet. di grup WA itu DP tampilan maksudnya. Kita mau gabung di Kak Fasilda kirim, malah cuma aja keluar begini. Ini boleh kata bergabung. Join the main call first. Oh, sudah Jo di main call Jo. Ya, Ah, berarti ini satu Santi. satu kelompok juga sih ya. Tambah satu lagi. Nah, soalnya dia udah masuk di saat berbagi kelompok, jadi mau bikin ulang, acak ulang. Oh, nyak mau tagam, ya? Ibu nak bos. Biar jadi Kak Tia dan Kak Sandri di apa? Di Gendrum. main room Jo. Jadi Oh, biar Jo mau ada tambah 5 orang. Karena kalau mau bikin grup ulang, kelompok room ulang, Baru masuk Kak. bongkar, Oh iya. bongkar ulang. Pasti Fresh sudah tambah 3 ide baru. Kemarin kan orang 2 ide soal picture habis. Ya, boleh tarik dari pertama dan prosedur. Ada di Google tuh. Di modul itu ada, lihat penjelasan di modul. Di modul jelas sekali. Apa ini mau baking? Itu yang kemarin. Bilang ya. Sama yang kemarin cuma mau isi semua ini. Ini 3 ini. Oh, Dari Google 33. Kakak. Iya. Dari Oh, referensi. kemarin Cari Cuma cari di Google. cari referensi di Google. Boleh kau isi sendiri, Jo. Buka tuh apa? Kita kelompok mana Cepat. yang ini? Udah sama. Sudah kalau di sini. Orang mau tahu Ini dah. kelompok ini. Karena mau pindah kita udah masuk, nyak mau pindah di kelompok ini. Oh. Kalau kemarin ya ikuti ya. Wifi di sekolah enggak jadi sampai sekarang baru udah beli apa dari HP ini. Nah, kalau so jago biar nak jago boleh. Dan mau jawab pernah jabatannya perang Alfi itu udah bikin tugas saya kirim bagaimana? Itu sebutkan dulu tuh. Itu 9. Apa kemarin maka. Siapa kata di 9? Iya, tuh. Kita pengen tahu. Sudah baking Jo, kurang 27 menit. Baik sih Jo. Saya justru Mendapatkan Apa tuh, perhatian peserta. Kita kurang udah bawa wifi Kurang di ada HP kan itu servis. Menentukan tanda dan prosedur. Berapa lama mantunya?
Saya lupa. Karena kan dia dari itu dia beberapa minggu tuh. Oke, selanjutnya yang belum isi kelamarin dah. Bikin baru, Ner. Langsung aja. Mar cuma bagi semua. Isi semua. Oh, Apa tiga isi ini dah? Kasih juga kamari apa nanti kita ketik. Maka Apa juga kamari apa kok nanti kita ketik. Apa ini tuh? Diisi dong. Baru masuk. DP pertanyaan itu dong. Di layar tuh DP pertanyaannya. Itu dong. Itu yang A itu menetapkan tanda atau prosedur. Iya, apa-apa. Itu mengenai apa ini Kak materi? Iya, Penyajian tugas. David, Ya, jelaskan kata Pak Maga tentang apa ini? Bingung deh, Bu. Tidak ada ini. dari dang tuh. Sama yang ini poin 1, orang mau tentukan apa-apa yang boleh orang mau backing untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. UDP subpoin itu sama dengan menetapkan tanda atau prosedur. Jadi bagaimana orang bicara mau dapat perhatiannya anak dari orang bicara menetapkan itu tanda atau prosedur. Misalnya kalau anak-anak ribut, orang kasih tanda misalnya untuk 1. Kalau apa kayak orang backing supaya itu anak perhatian itu mau tuju 4 orang. Itu terus kasih contoh itu dong. Buat jeda sejenak, lalu katakan nama Anda dengan suara jelas. Angkat tangan Anda sebagai sinyal untuk diam. Oh iya. Apa lagi? Kalau kita juga pakai hand signal loh, hand signal. Hand signal Berarti susah tanda. ada itu poin kedua. syarat. Iya. Iya sama Yang no. lain, yang selain. Cari melah yang selain itu, so ketik itu. Hand Sebanyak signal mungkin, ini, Pak. hand signal ini, hand signal ini. DP tugas kok berburu sebanyak mungkin. Iya, Cari sekarang internet DP deh kalau program boleh. buru. Jadi cari dong referensi di luar. Iya cari, jangan Sampai cuma tuh pemahaman terus kemarin. baking dong. Cari tambahan, Oh, cari. Di YouTube kayak di mana? Boleh ambil di YouTube atau di mana kek. iya. Berburu kok ini, berburu. Pakai Google dong itu. Jadi ini DP maksud kalau maksudnya anak-anak sejenuh atau ribut di kelas, orang mau bikin Iya, ada DP tanda, Atau baking macam atau tanda. Pengalian situasi namanya. Supaya dia fokus 4 orang. ini aja di Google. Dia cari lah di Google ini. Dia cari lah.
Apa dang bikin apa lucu-lucu dan humor dang. Gimana? Sini ya, tapi banyak ya. Yang A itu boleh memberikan gerakan-gerakan yang humoris. Hah? Memberikan atau menunjukkan Memberikan. gerakan-gerakan yang humoris. Pak isi jo masing-masing kalau boleh tak buka tuh dok. Iya, kalau doksa buka boleh isi Lihat sendiri. di mana? Lihat di mana? Udah kirim di grup Ada WA yang tuh tadi. di grup WA atau di chat. Ini ada tuh share dokumen di chat. HP sementara aja beki. Oh, dia bilang kamu aja nanti ya ketik. Sementara beki HP kita ya. Sekarang di Maiting. Ini ibu. David, kasih kado dulu, kasih pasta dulu. David, Aja nanti kita mau tap, nanti kita kelar kita tap. oh, Tanya ulang sama Andre. Kalaupun memang ibu, nanti tanya nih.
Betul itu batulis booming atau? Coba baca tanda tulis di atas. Udah begitu, Jo. Betul Nih, itu. tanda tulis. Betul itu batulis booming. Kakek ini guru olahraga. Iya, dapat betul, betul, malu. betul, betul. Booming begitu. Dua. Yang bagian kedua dan orang mau ambil apa? Ambil Jo sendiri-sendiri atau? Mau isi kalau boleh Pak isi. Si Joka. Jangan isi dulu satu fresh kita membahaskan bahwa kurang mengerti kita ini menerapkan koden dan Itu aspek dong. organisasi penugasan. Contoh misalnya passing bawah, menjelaskan DP urutan pengejaran. Oh begitu kan? Iya. Maka Mbak isi jolengana. Mau isi di mana dia? Ya. Lewat WA dia. Lewat WA. Ya atau keluar fresh. Iya ada ide. Oi, lewat Senior WA. HP Jabeking. Ner Gregorio. Ya mana itu dah? Sudah keluar. Tunggu nanti kita mau presentasi repot. Coba lihat. Nah, Sudah Tak keluar tadi. kelihatan. Mana enggak? ada. Ini yang tadi kan. Nak keluar tuh presentasi. Nah, Tunggu, data keluar kita tadi. Nah kita ada apa kita punya? nggak muncul. Nggak keluar, nggak punya. Besok Oke, nggak keluar. sudah belum kam? Tak buka aja. Oh itu Sudah. sudah. Mbak isi Jo. Gua kasih kemari usul maka. Kalau tuh yang bagian kedua yang teknik menendang dengan kaki bagian dalam tuh semua isi Joy. Boleh kok bikin tambah kota itu. Yo. Mbak isi Jo dulu. Mbak Isi, nggak bisa kita mau Mbak Isi ini. Urutan pengajaran. Nah, mana mesti buka tuh Google Doc yang dah kirim di grup. Mbak isi di Google Doc. HP sementara backing ya. Ini nggak ada apa pakai apa? Di laptop cuma boleh isi di laptop. Cuma mati nggak isi di. Iya di laptop lebih bagus.
Kita buka WA di laptop minta keluar dari apa sih ini? Gregorio, Ner. Usul lagi. Halo. Apa itu orang mesti tambah di Kita mah ini? Tunggu. Di urutan pengajaran. Saja bilang. Kalau di urutan pengajaran, teknik menendang dengan kaki bagian dalam toh. Berarti kaki mana yang menjadi tumpuan? Apa dulu? Berarti itu di samping bola. Berdiri di belakang bola. Menempat. Ya. Ini sudah preciso isi ini. Isi, Mana nggak timbul? Nah, isi maksudnya cari juga keterampilan gerak yang kedua. nanti kita orang backing, Isi nanti di kolom di terang bawah. Kita kita ketik di sini loh, tabu. Kita belum coba buka di situ. Kita coba. Oh, Awalan teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Posisi itu Ini berdiri. preciso isi itu Isi tuh. Kang. Yang kedua apa itu? so isi. Kedua baca apa ya? Apa boleh mau isi di kedua? Cari teknik kedua apa yang boleh mau isi di kolom sini dan di bawah sini. Menahan bola. Terserah mana mau kasih materi apa ke. Nah, itu menendang Ya, ini rupa kedua sama dia. menendang kaki bola kan masih sepak bola atau menendang dengan kaki Boleh ambil lain. Boleh ambil selain sepak bola, terserah. Masih banyak. Asing banget tuh permainan bola voli. Pas. ambil lain melempar tangkap bola. Boleh. Mana-mana tuh. Berarti orangnya ini masih manipulatif semua ini. Berarti lempar tangkap mesti boleh. Boleh lempar tangkap. Kurang 12 menit. Mau masuk lagi ketiga 12 kurang. menit. Iya. Tadi Jo tambah 1 atau 2. Dengan kaki bagian luar dulu kita dua. Kurang ganti DP. Melempar bola juga. Itu jelasin kurang ganti tuh DP pergerakan kaki. Yang ke Presida kiri itu. Nah, di sini passing tuh passing kaki bagian dalam. Ya, biasanya kalau passing itu berarti ada DP pasangannya itu menahan bola. Harusnya itu berpasangan. Kalau belum mengajar itu berpasangan supaya dia satu kali jalan. Jadi passing bola berarti menahan bola. Menahan bola gitu. Menahan bola dengan telapak kaki. Orang hanya ingin mengevaluasi Berarti ambil sini apa? Ya kan? Di pertama kan menendang bola passing kan. Berarti di kedua menahan bola. Karena kalau pembelajaran itu biasanya orang kasih belajar itu berurutan, mulai baku pisah. Passing dan menahan bola. Mengontrol bola. Mengontrol bola. Nggak perlu ke apa ini, nggak perlu baku berkaitan itu nomor 1. Terserah mau ambil teknik apa. Yang penting Iya. gampang tuh mesti. Ganti juga permainan Yang bola penting kecil gampang juga kalau dua. menguraikan. Ganti materi dan mar tuh DP kolom sebelah itu yang orang mesti saya urut. Iya, itu penting atau di kolom sebelah tiga mati. Supaya gampang Apa nanti aja? mau baking DP. Misalnya kalau Kasih juga kan sepak guling bola, depan. ini orang ambil materi misalnya Guling kasti, depan juga. permainan kasti. Guling depan. Pasti le boleh. Misalnya guling orang depan, guling berarti depan. Cara melempar bola. Nanti tunggu tambah dulu sama guling Kalau- depan kan.
kalau tadi kan ini permainan yang satu ini. Orang bagi juga di sini yang senam, guling depan. Boleh, Materi guling Depan depan. kong DP urutan seperti apa DP urutan? Tulis Jo, kita Orang mesti bilang-bilang. ajar dong. Berdiri di belakang matras, Nah, pakai begitu. kedua tangan di atas. Sudah. Tunggu. Mungkin Di belakang matras. pertama dengan berdiri di belakang matras. Masih juga langsung berdiri di matras. Oh, Sikap awal. awal. Mesti kok DP ada awalan, baru DP inti. Iya, awalan Kemudian kan baru- berdiri di belakang Awal- matras. DP sikap awal orang kasih berdiri di atas matras. Iya. Tunggu. Oh, di atas matras. Berdiri di atas matras. Jangan usah di belakang matras, di atas matras. Baru Dan dia kan ada dua gaya, boleh dari berdiri, boleh dari jongkok. Jadi mengambil Di atas matras kaki Berdiri, rapat. Jo. Berdiri. Iya, berdiri di atas matras. Kaki rapat. itu awal. Tersambung dia, enggak sendiri dia. Kaki rapat. Kemudian Kaki dirapatkan, berdiri di atas matras, kaki dirapatkan. ya. Kemudian yang kedua, letakkan kedua tangan di atas matras. Iya, meletakkan kedua tangan di atas matras. Letakkan kedua tangan di atas matras. Yang ketiga, lutut ditekuk. Kedua lutut ditekuk. Empat, dagu disandarkan di dada. Dagu menempel ke dada. Dagu disandarkan di dada. Tempel di Menempel dada. atau sandar? Menempel. Sama no itu. Baru Udah, berat semua badan sikap inti ini. dipindahkan ke Dorong kedua kaki. tangan. Ya. Dorong kedua. Berat badan Eh, dipindahkan sikap ke awal. Ya, tangan. sikap inti dah. Kaki sudah masuk di sikap inti. Oh, sikap inti Sikap itu awal jangan, kok cuma letakkan- satu, berdiri di atas matras. Iya. letakkan kedua tangan itu so inti. Oh, itu. Oh ya, Letakkan enggak kedua mau tangan bilang itu apa tadi. so inti. Oh, Nah, dari situ inti. Nah, menempel di dada. Sama tuh anu fresh. Letakkan nggak usah sikap tangan di atas inti. matras. Gerakan Buat inti. posisi jari rapat. Gerakan inti, bukan sikap inti. Dengan posisi jari tepat. Jari rapat. Bro, Berikut dorong kedua kaki. Dorong kedua kaki, dorong kedua kaki. dorong kedua kaki sehingga tubuh berguling di matras. Perkenaan di matras punggung. Oh, ya. Dorong kedua kaki, Jangan tiak jabekin itu di bawah ya. Iya, itu tiak jabekin tuh tadi ini. Dorong kedua kaki, berguling di atas matras, perkenaan di atas matras, menapung punggung. Tunggu apa? Mendorong kedua kaki sehingga tubuh Dorong kedua kaki sehingga tubuh berguling ke depan. punggung punggung. berat badan dialihkan sehingga berat badan ke tangan. Dorong kedua kaki sehingga berat badan Beradab. Mendorong kedua kaki sehingga berat badan bertumpu berada di depan, pada Berat badan ber ke tangan. di tangan. berat badan bertumpu Sehingga tubuh bertumpu pada kedua pada tangan. tangan. tumpu Kedua pada tangan. tangan kedua tangan dorong kedua kaki sehingga badan bertumpu dan tunduk kedua tangan kong
badan bertumpu pada kedua tangan. Saat berputar, punggung badan yang mengenai matras. Punggung badan yang mengenai matras. Yang menyentuh lebih Yang menyentuh matras atau punggung ada tulis. Ya, Oh, bahasa kuno itu. Menyentuh matras. Nah, berikut sikap akhir. Sikap akhir berdiri di belakang matras. Atau berdiri membelakangi matras. Membelakangi matras. Sambil mengangkat kedua tangan ke atas. Sambil mengangkat kedua tangan lurus ke atas. Sudah. Yang ketiga apa ya? Oh, tiada. Bukan nama yang Bapak bisa makan. Loh, dia nggak pergi. Oh, dan itu juga belum. Bapak di lorong lindung. Baru fase apa dong? Hari Rabu kan orang kali ini. apa ya bagus. Sudah, Udah. Dua Jo atau mau tambah Le? Belum masih ada usul. Bilang tadi Kang. Kakak bilang tadi sebanyak mungkin, terserah. Makanya mau berburu, semakin banyak kan semakin bagus. Iya. Siap-siap juru bicara ya. Dapat tuh ke kelompok lain rupa anak bayi sih Kang. Oh, ada orang. Tetap ya itu. Yang mana? Dah tulis itu yang lebih dulu menyentuh matras setelah tangan apa? Oh yang ini konten kedua, DP apa kedua? Yang kedua itu. Inti noh. Akan kedua tangan di atas matras, habis jaraknya itu dagu nempel di dada, mirror kedua kaki sama berkuat pada kedua tangan. Pakai koma Pak pada tangan koma. Berputar keluar. Yang nomor 3 cuma DP gambar Jo boleh toh. Cuma Pak DP dulu nanti jelaskan Jo. Kemarin, Bang. Iya mau nih kok. Boleh. Oh iya. Fresi, pakai koma itu apa? Itu mana? Habis itu tangan, mendorong kedua kaki sehingga berat badan bertumpu pada kedua tangan, koma. Atau backing point baru di bawah. Atau backing baru, backing apa baru itu? Tambah jadi baru Point dia. baru Bang di bawah. Poin baru dia. Tambah titik 1 dia. Mana? Hitam 1. Itu yang dari saat itu langsung enter Jo. Nah begitu. Titik benar tuh. Lu mau tambah Le? Enggak Kang. Nah pakai situ catatan Catatan di mana? catatan di bawah keterangan ini. Keterangan misalnya di bawah gerakan akhir. Terserah boleh ya kalau mau Catatan tambah. situ, Saya tambah. Dalam berputar memerlukan keseimbangan agar putarannya tidak menyamping. Hah? Jadi perlu boleh, keseimbangan. Boleh. Keseimbangan. Oh itu taruh di anu Jo, dalam kurung tuh di bawah tuh keterangan itu. Dalam kurung di bawah tuh dorong kedua lu kaki pada di bawah dalam kurung. Enggak Rikit orang ini Mor. Kang, bagaimana itu Pak? Pak Gregorius ya, bilang langsung dalam kurung jadi di bawah itu. Nah, di orang ini masih berdiskusi Mor, belum keluar. Catatan Catatan apa di catatan? apa Jo fresh itu Pak Kita nama Gregorius? isi di nomor 1, kita pakai edit nomor 2.
Rupa DP bawah. Apa ya tuh Bapak Gregorius sudah bilang? Bawah Jo. Ya, Vi. Iya apa? Iya, iya. Tak izin. Nomor 1, Kang. Tunggu tak baca. Agar bertukar dengan baik, perlu menjaga Iya, keseimbangan. iya, ya. Ada banyak Ada lekuk yang berputar dengan saat berputar dengan baik harus menjaga keseimbangan. Iya. Atau memperhatikan keseimbangan atau menjaga keseimbangan, mungkin sama DP maksud. Sudah. Halo, Vi. Yau. Vi. Yau. Ba edit jo nomor 1 mana ta edit nomor 2. Oke. Ya. Terlanjur bas. Oke, baik kakak-kakak sudah selesai. Ya. Jadi kita akan presentasi sekarang. Silakan. Kamu kemarin kelompok 3. Kelompok 3 sudah. Kamor. Belum. Oh, masih sebentar Pak edit. keluar dulu ini fasilitator. Orang punya. Tuh, masih Pak edit orang. Oh iya, saya keluar. Kasih tambah waktu sedikit. Oke, silakan. Boleh. Tambahkan sedikit, Pak Fasilitator. Ya, mungkin nanti ditambah-tambahkan sebentar ketika presentasi. Tapi catat-catat JDP yang mau ditambahkan. Boleh begitu Kak Gregorius? Nanti dimulai dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2 memang solo siap. Oke, silakan kelompok 2. Siapa? Kak Noldi. Siapa ini? Hendra, saya tampilkan. Ya. Oke, sudah Pak Lia? Sudah. Ya, sudah.
Mana ini Kak Nedi? Keluar. Ya. Ya, silakan kelompok 2. Ya, Hendra, mulai aja, Hendra. Oke, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini ada beberapa poin. Pertama, memberikan kejutan. Kedua, membuat pembelajaran menarik. 3, memberikan perhatian khusus. 4, memberi motivasi, ramah dan hangat. 6, sabar, tidak mudah emosi. 7, perhatian terhadap siswa. 8, tegas dalam bertindak. 9, berpenampilan rapi dan menarik. Nomor 2, menahan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini kalau mau lihat ada, kalau mau baca panjang. Cuma orang baca jo yang penting-penting. Pertama di sini keterampilan yang diajarkan, tahapan start lari jongkok, lari jarak pendek. Pertama ada aba-aba bersedia, baru di situ ada bagian-bagian terbagi dari 1, 2, 3, ada 3 bagian. Oke, suara muncul. Nomor. Ya, lanjut Kak Hendra. Oke, yang pertama di tahapan start jarak pendek ada aba-aba bersedia yang terbagi dari dalam 3 bagian. Itu ada salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak 1 jengkal dari garis start, kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah. Di bagian 2 juga ada, bagian 3 baru ini ada DP gambar. Baru di bagian berikut ada aba-aba siap. Di situ terbagi dari dalam 2. Itu lutut yang menempel di tanah diangkat, panggul diangkat setinggi bahu dan berat badan dibawa ke muka. Kepala yang bagian B, kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah, konsentrasi pada aba-aba berikut. Dan yang ketiga ada aba-aba ya. Nah, di sini ada terbagi dari 3 bagian lagi. Oke, lanjut gerak lompat tinggi. Nah, cara melakukan praktik latihan gerak
Awalan ancang-ancang lompat tinggi adalah satu, mengambil awalan dari arah samping atau menyudut. Jika menolak dengan kaki kiri, maka awalan ancang-ancang dari arah kiri dan sebaliknya. Situ ada 1, 2, 3, 4. Nanti mungkin sini panjang DP penjelasan. Nanti kakak-kakak boleh lihat sekalian ada DP contoh gerak di sini. Baru ini ada cara melakukan praktik latihan gerak tolakan atau tumpuan. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada DP contoh. Cara melakukan praktik latihan gerak saat melayang di udara. Di sini ada 4. Beserta gambar. Ini yang tahapan gerak. Baru cara melakukan praktik latihan gerak mendarat. Di sini ada 5 tahapan beserta gambar dan penjelasan. Nah, untuk yang ketiga, isyarat Q atau isyarat atau Q pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan passing bawah dalam bola voli. Ini DP ada DP urutan gerak, baru ada contoh, ini DP contoh gerakan, baru torang ambil referensi ada di sini. Jadi kalau misalnya mau lebih jelas, torang boleh buka di link ini di kompas.com sport. Nah, nanti boleh dicek. Baru yang kedua, menendang bola dengan kaki bagian dalam. Di sini ada juga tahapannya, ada contoh gerak, dan ada referensi. Nah, nanti kalau mau cek lebih jelas, orang boleh buka di link ini. Yang ketiga, passing dada pada bola basket atau chest pass. Ini ada lagi. 1, pegang bola setinggi dada dengan kedua tangan. 2, posisikan telapak tangan terbuka saat memegang bola. 3, lemparkan bola lurus setinggi dada ke arah teman satu tim. Penerima bola harus menunjukkan telapak tangan dalam posisi bersiap menerima bola supaya pengumpan tahu target umpan serta lemparan bolanya. Nomor 5, saat mengumpan satu kaki diposisikan di depan. Posisi ini berfungsi menambah kekuatan saat melempar. Di sini ada DP gambar, baru ada linknya sebagai referensi. Oke, terima kasih. Mungkin Kak Nedi atau Kak Noldi ada tambahan? Dipersilakan. Ya, itulah presentasi daripada kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari atau masukan kelompok 1, kelompok 3. Silakan. Bagaimana kelompok 3 dan kelompok 1? Pas? Atau ada yang bertanya? Silakan. Oke, kalau sudah pas kita lanjut pada kelompok 3 sudah belum? Kak Gregorius, Kak Mor? Kalau kelompok 3 belum ya kita boleh Kak Mor. Yang pertama boleh Kak Mor. Ya, silakan kelompok 1. Bagi yang tak jelaskan untuk kedua. Alfi, gas Jo. Oke, bagi Jo. Bagi Jo. Kelompok 3 kan. Untuk kedua. Ya, silakan. Oke, baiklah kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami berdua. Ya, memang cuma orang 2, jadi memang agak kelabakan. Oke, yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Oh iya. Kelompok 3, boleh? Yang kelompok 2 stop dulu presentasi. Kelompok 3 dulu ini. Ya, kelompok 3 dulu.
Kak Hendra, Sudah? Kak Hendra. Di bawah itu orang. Hendra, nak apa sto boleh sto gulir ke bawah. Scroll ya ke bawah. Baru Pak Kak Hendra udah sibuk ini. Oh ya, silakan ya Kak Alfi. Oke, sorry. Perorangan tadi melakukan pusing bawah. Mana putih itu? Atau menggunakan cara pertama tentu menggunakan bola. Dengan yang kedua menggunakan bola pusing bawah sebanyak 10. Ini kamu ambil tuh mana nih? Bersama peserta didik melakukan passing bawah secara berpasangan dengan Belum dapat lihat, Kang. secara berhadapan selama 5 Sudah. Apa ini dismiss atau don't show? Don't show. Dismiss. Ya, sudah, Supi. Dismiss. Oke, jadi dari yang pertama, nah ini boleh dapat lihat? Ya. Ada. Jadi dari menetapkan tanda atau prosedur. Ya, bagaimana orang mendapatkan perhatian dari peserta didik dengan menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama itu sinyal suara. Ya, sinyal suara maksudnya itu bahwa yang pertama ada fluid. Ya, orang gunakan fluid untuk mendapatkan menandakan waktu istirahat atau segala bentuk kegiatan atau saat instruksi yang penting. Suara fluid yang tajam akan menarik perhatian siswa. Kemudian tanda khusus, tanda suara khusus. Ya, kita ciptakan suara tertentu, misalnya ketukan, yang akan menjadi sinyal bahwa siswa harus berhenti dan memperhatikan. Dan kemudian gerakan tangan. Ya. Gerakan tangan, misalnya angkat tangan. Saat Anda mengangkat tangan, pasti siswa harus menghentikan aktivitas dan memperhatikan. Kemudian gerakan tangan khusus. Ya, teman-teman boleh langsung baca. Yang ketiga, prosedur awal. Ada ritual pembukaan, kemudian pengaturan tempat. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman boleh ya baca. Dan kemudian yang keempat, visual. Ada papan tulis atau apa ini, flip chart. Dan tanda visual lain, siapkan poster dan kartu yang menunjukkan kapan siswa harus berhenti berbicara, kemudian memperhatikan. Kemudian musik atau suara latar. Ya, kalau mau presentasi ada musik pembuka ataupun orang backing jingle. Kemudian tanya jawab interaktif. Ada juga aktivitas peralihan dan penggunaan alat peraga, pengakuan dan pujian, kemudian yang terakhir evaluasi dan refleksi. Dan kemudian bagaimana kita mendapatkan perhatian peserta didik dengan mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang pertama, pengaturan ruang kelas. Ya, jadi tata letak yang sesuai. Kemudian zona fokus. Ya, tentukan area khusus di kelas, misalnya area kegiatan di mana siswa berkumpul untuk mendengarkan instruksi. Kemudian kedua, kontrol suara, pengendalian kebisingan, ya mungkin ada ribut-ribut di mana di sebelah baru volume suara. Berbicara dengan volume yang cukup. Baru kondisi fisik, kebersihan dan keteraturan. Menjaga kebersihan dan keteraturan ruang belajar ataupun lapangan. Kemudian suhu yang nyaman. Ya, kalau panas tentunya orang cari tempat yang lebih adem. Kemudian fasilitas dan alat peraga. Orang gunakan fasilitas alat peraga. Ruang hijau dan kegiatan outdoor.
Ya, orang olahraga ya biasa pembelajaran pasti di luar ruangan. Di mana ini? Kecuali indoor. Pengurangan gangguan eksternal, komunikasi dan interaksi, menetapkan prosedur aturan, dan membangun hubungan yang baik. Supaya lebih cepat orang lanjut ke C. Memastikan peserta didik mendengar atau melihat. Ya. Yang pertama tentu orang posisi strategis, tempatkan diri di depan. Selalu berada di posisi yang mudah terlihat oleh semua siswa. Baru bergerak aktif. Ya, sesekali orang bergerak di antara siswa atau memastikan semua siswa dapat melihat dengan baik. Kemudian penggunaan alat bantu visual. Papan tulis atau orang pakai proyektor. Kemudian alat peraga, manfaatkan alat peraga yang ada sama dengan kemarin Kak Carol usulkan itu cons. Sekali lagi, kemudian volume suara yang cukup. Tanya jawab, ya, so ada kotek sama dengan tadi. Lanjut orang ke D, pengaturan waktu yang efisien. Nah, dalam pengaturan waktu yang efisien ada beberapa cara lagi. Yang pertama, rencana pembelajaran yang jelas. Membuat rencana pembelajaran yang terstruktur dengan tujuan yang jelas dan waktu yang ditentukan untuk setiap aktivitas. Kemudian, sesi singkat dan dinamis. Waktu sesi bagi pelajaran menjadi sesi pendek dengan istirahat atau perubahan aktivitas di antara sesi. Kemudian variasi aktivitas yang mengganti jenis aktivitas, diskusi atau praktek atau permainan secara berkala untuk menjaga minat siswa. Kemudian penggunaan waktu transisi yang efisien. Jadwalkan transisi. Tetapkan waktu yang jelas untuk berpindah. Kemudian prioritaskan aktivitas penting. Fokuskan pada materi inti, mulai pelajaran dengan informasi yang paling penting, ya seperti dibuka dengan pemanasan, orang masukkan itu orang materi. Kemudian identifikasi keterampilan kunci. Ajarkan materi keterampilan yang paling relevan dan penting terlebih dahulu. Lanjut tanya jawab, ya sesi tanya jawab itu terjadwal, kemudian beri umpan balik dengan cepat. Baru kemudian yang keenam, menggunakan teknologi, ya aplikasi pembelajaran mungkin kalau ada, atau video pendek dari YouTube. Tugas tersusun, berikan tugas ringkas, tugas kemudian tugas berbasis tim, libatkan siswa dalam kelompok. Baru pemanfaatan waktu luang, sesi pendinginan atau refleksi, aktivitas santai, sertakan aktivitas fisik ringan di waktu istirahat untuk menyegarkan pikiran siswa. Baru ada feedback dan evaluasi cepat. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan yang positif. Penghargaan untuk partisipasi, berikan penghargaan atau pujian kepada siswa yang aktif. Jaga energi kelas, buat suasana kelas yang positif dan energik agar siswa merasa terlibat dan memperhatikan. Jadi itu adalah beberapa cara yang dibagi dalam 4 tahap untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang kedua kita, Kang. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Kak Mo. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua, lanjut. Untuk yang kedua adalah menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, untuk menahapkan konten, di sini ada keterampilan gerak yang diajarkan adalah keterampilan gerak passing bola dalam permainan bola voli. Kemudian untuk urutan pengajaran yang dilakukan, di sini saya mengambil 2 bagian. Yang pertama perorangan dan yang kedua berpasangan. Jadi karena ini urutan pengajaran, jadi kita akan lakukan dengan cara apa? Perorangan atau berpasangan. Untuk yang perorangan pertama, peserta didik melakukan passing bawah secara perorangan dengan cara
Yang pertama, tanpa menggunakan bola atau hanya ayunan lengan tangan. Dan yang kedua, menggunakan bola. Melakukan passing bawah sebanyak 10 kali. Itu yang perorangan. Kemudian yang berpasangan, peserta didik melakukan passing bawah secara berpasangan dengan cara melakukan passing bawah selama berapa menit itu bawah. Selama berhadapan selama 5 menit. Jadi yang mau saya jelaskan di sini untuk urutan pengajaran yang dilakukan mungkin beda pemahaman. So, yang orang ada apa di sini, kalau menurut kata orang pemahaman, baru nama urutan pengajaran yang dilakukan. Di sini kan ada tulis aspek organisasi penugasan. Jadi bagaimana orang mau mengorganisir ini penugasan kepada peserta didik dengan cara apa? Contoh perorangan atau berpasangan. Berbagi dua, perorangan dan berpasangan. Berpasangan. Nah, mungkin itu dari saya untuk yang nomor 2. Silakan lanjut nomor 3. Ya, kalau untuk nomor 3, saya kira kakak-kakak dan kita bersama juga sudah familiar dengan ini, dan mungkin kemarin sudah banyak penjelasan masalah isyarat atau cue pembelajaran ya. Sebenarnya kalau ini tidak perlu tulis, makanya ini sama dengan kemarin. Kalau boleh mungkin orang langsung praktek, Kang. Misalnya kalau passing atas, langsung dengan gaya. Contoh, misalnya orang sein Pak anak-anak dengan gerakan. Langsung. Ya. Kalau dengan misalnya passing bawah, sedangkan orangnya tidak perlu kaki, langsung dengan tangan juga begini, anak-anak sudah paham misalnya. Passing bawah. Ya, kalau servis langsung dengan ini, contoh. Oke. Kira-kira untuk Q ini, kakak-kakak semua pasti sudah familiar atau biasa melakukan ini. Ya. Kira-kira boleh Kak Mor? Kelompok 3. Betul itu, coba gitu. Silakan kalau ada. Mungkin ada kekurangan atau apa saja yang bisa berguna untuk kelompok kami, mohon di-sharing. Stop sharing juga Kang, kita apa ini Kang? Ya, stop. Oke. Mohon maaf, di sekolah latihan marching jadi bikin ribut sini. Ya. Boleh nak dapat Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kalau tidak, kita langsung dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1. David, teruskan dulu. Atau mana Maga? Lari tuh lain. Ini paling banyak orang ini kelompok 1. Iya. Nanti kata mau berbagi lagi itu tugas. Iya, berbagi. Pertama, baiklah, kami dari kelompok 1 dengan anggota sesuai dengan nama ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mungkin untuk yang pertama saya akan mempresentasikan, yaitu untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Masih dibagi seperti kemarin. Untuk menetapkan tanda, yang pertama ada membuat jeda sejenak, lalu katakan nama Anda dengan suara jelas. Yang kedua, angkat tangan sebagai sinyal untuk diam. Yang ketiga, memberikan gerakan-gerakan yang humoris. Yang keempat, opening kelas yang ceria dan menyenangkan. Mungkin kalau boleh tambah juga di sini, membuat siswa terkesan. Kemudian dari indikator yang kedua, mengatasi faktor
mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini yang pertama, ruang atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus menarik dan mengundang minat anak. Kemudian yang kedua, sesekali melaksanakan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Mungkin hampir-hampir sama juga dengan pertama, tapi orang lebih fokus ke tempat-tempat yang bikin ini anak senang dang. Sehingga terkesan pak anak-anak bahwa ini pembelajaran ini menyenangkan. Ya enggak begitu terus sampai dorang bosan. Kemudian yang ketiga, dari faktor yang ketiga itu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Yang pertama, berkomunikasi menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi mungkin menurut pemahaman kami kalau terlalu formal atau selalu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin ini anak-anak mau bosan. Jadi alangkah baiknya sesekali orang pakai bahasa hari-hari supaya itu anak-anak lebih gampang mengerti. Ya, kemudian yang kedua menggunakan konten-konten yang sedang booming atau viral. Kan di media-media sosial ada konten-konten yang viral, orang boleh selipkan di pembelajaran, asalkan itu masih wajar untuk anak-anak, orang selipkan supaya itu anak-anak suka mau dengar orang sementara mengajar. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan alat peraga seperti bola, kun, atau tali untuk memperagakan konsep-konsep tertentu. Jadi kalau orang pakai media mau jelaskan, mungkin anak-anak lebih tertarik mau dengar. Kemudian faktor yang keempat, penggunaan waktu yang efisien. Di sini orang memilih memberikan instruksi yang singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa. Supaya tidak terkesan buang-buang waktu atau nyendak penting kuat orang mau baking. Kira-kira itu untuk pertanyaan pertama, dan untuk pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh teman kelompok Fresi. Ya, terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua tentang konten dan aspek organisasi penugasan. Di situ ada keterampilan gerak yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan itu kami menggunakan teknik menendang dengan kaki bagian dalam, serta urutan pengajaran yang dilakukan. Di situ mulai dengan awalan teknik, baru ada inti teknik, dan akhiran dari teknik menendang. Sedangkan untuk awalan itu mulai dari posisi tubuh, berdiri tegak menghadap bola dengan kaki bertumpu, lutut sedikit ditekuk untuk memberikan keseimbangan. Kemudian posisi kaki yang menendang, kaki yang akan menendang itu ditarik ke belakang, paha sedikit terbuka, posisikan kaki sehingga bagian dalam kaki yang akan mengenai bola. Kemudian pandangan fokus pada titik kontak antara kaki dan bola. Kemudian untuk ayunan kaki yang akan menendang ke belakang secara pelan untuk mengumpulkan tenaga. Kemudian masuk kepada inti teknik menendang, mulai dengan kontak dengan bola, yaitu ayunkan kaki ke depan dengan cepat dan akurat. Kemudian bagian dalam kaki harus mengenai bagian tengah bola. Baru pergelangan kaki. Pergelangan kaki harus kaku saat kontak dengan bola untuk menghasilkan tendangan yang kuat dan akurat. Baru kita setelah itu, setelah menendang, ikuti gerakan kaki untuk menjaga keseimbangan. Kemudian pada akhir teknik menendang, setelah menendang berat badan akan berpindah ke kaki tumpu. Jaga keseimbangan tubuh. Kemudian perhatikan arah dan kekuatan tendangan dan lakukan penyesuaian jika perlu. Kemudian untuk teknik yang kedua yaitu guling depan pada seram lantai. Mulai dari sikap awal, berdiri di atas matras dengan kaki dirapatkan. Kemudian pada sikap inti, letakkan kedua tangan di atas matras dengan posisi jari rapat.
lutut ditekuk, dagu menempel pada dada, mendorong kedua kaki sehingga berat badan bertumpu pada kedua tangan. Kemudian saat berputar, punggung badan menyentuh matras. Baru sikap akhir, berdiri membelakangi matras sambil mengangkat kedua tangan lurus ke atas. Catatan pada saat berputar dengan baik harus menjaga atau memperhatikan keseimbangan. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang clue mungkin nanti dijelaskan oleh teman satu kelompok. Kak senior mungkin bisa. Kak senior. Ya, oke. Ya, Lanjutkan yang isyarat ketiga. Q, isyarat atau Q dalam pembelajaran, pertama keterampilan gerak yang diajarkan yaitu menendang bola dengan kaki bagian dalam. Isyarat yang digunakan kaki kiri ke depan, kaki kanan di belakang, badan menghadap ke bola, lutut sedikit ditekuk, pandangan fokus ke bola. Ayunkan kaki kanan jauh ke belakang. Kontak bola dengan bagian dalam kaki. Pergelangan kaki kaku. Ikuti gerakan kaki setelah menendang dan jaga keseimbangan. Itu maksudnya. Yang berikut. Melempar bola melambung dalam permainan kasti. Syaratnya itu tangan kanan memegang bola diletakkan di samping telinga. Kalau melempar dengan tangan kanan ya. Kebalikannya kalau tangan kiri. Lemparan bola dan disesuaikan dengan sasaran yang dituju. Jadi maksudnya lemparan bola kalau sasaran dituju jauh, maka ayunan tangan untuk melempar bola itu jauh lebih dipercepat atau diperkuat. Kalau lemparannya sasarannya hanya dekat, ya tentu saja disesuaikan. Berikut mungkin nanti dijelaskan oleh salah satu teman. Ada teman yang lagi. Kak Tia. Iya. Kak Tia. Bentar aku kata. Lanjut Jofres. saja Kak David. Boleh izin sebelum lanjut? Mas suka berarti. Mungkin kalau menurut kita untuk DPQ, ya kalau mau lihat dari kelompok satu ini, sama dengan yang di atas, sama dengan urutan gerak. Jadi kalau menurut kita, bagaimana aja orang memperagakan ini, misalnya menendang bola, bagaimana orang dia bicara, orang mau isyaratkan itu, Pak. Kalau boleh mungkin langsung contoh. Tapi kalau mau lihat ini presentasi ini sama dengan di atas, dia urutan gerak. Ya, isyaratnya ada di sini ada gambar yang disajikan yaitu menendang kaki bagian dalam. Itu juga salah satu isyarat. Nah, itu soalnya Kak di sini tambah akan dengan badan menghadap ke bola, ada bola di sana. Sedangkan ini cuma DP isyarat toh. Jadi mungkin Presiso boleh saya contoh bagaimana musik isyarat Pak anak-anak. Itu mungkin seperti itu kalau kemauan saya sih. Ya. Kakak-kakak saya kira kalau mengenai Q isyarat pembelajaran itu saya kira kakak-kakak sudah pahami semua tentang itu isyarat. Jadi mungkin
Mau kita di sini presentasi nanti kabar Kak. Daripada Hafiz. Jaringan Ruang sekali ini. terkancing. Pak Daripada Hafiz Pajak jaringan kakak terkancing. Dengan kita kurang dah buka sendiri. Iya, kurang ada buka sendiri Bang baru. Kita baca. Kau nak ada iko di jadi Terima kasih, Pak, presentasinya daripada Kakak David. sudah paham tentang pembelajaran dan yang dipaparkan oleh kelompok saat itu hampir ataupun sama. Nah, Izin closing presentasi. ya, silakan. Yo. Jadi kakak-kakak, jadi itulah referensi atau kita sudah bertemu gerak dalam pembelajaran PJOK. Saya kira kakak-kakak itu sudah banyak pengetahuan tentang penyajian gerak. Dan inilah kita sudah bisa berbagi tentang bagaimana penyajian gerak itu kita dalam pembelajaran PJOK. Kalau ada yang mau bertanya kepada kelompok satu silakan. Kalau sudah pas kita akan lanjut. Pas, kakak-kakak. Pas, kalau dari saya sudah itu tadi. Oke. Baik kakak-kakak, jadi di sini di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi ini kuncinya. Selanjutnya, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran pada saat ini? Adakah atau ya, saya kira informasi baru yang menarik yang kakak dapatkan dalam penyajian tugas gerak PJOK pada saat ini. Dan tentunya informasi yang menarik yang kakak-kakak dari informasi tugas gerak itu pasti ada. Dan itu akan menarik bagi kita ketika kita akan memberikan pembelajaran bagi siswa di sekolah atau di kelas kita. Kemudian pada sesi terakhir ini kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Ya, jelas tentunya. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Akhirnya kakak-kakak, terima kasih untuk bisa membersamai dalam sesi tatap maya kita pada saat ini. Oke, kakak-kakak, terima kasih. Dan Sama-sama. sebelum Jadi, pertemuan kita akhir pada saat ini, seperti biasa jangan dulu keluar. Ada hal yang perlu disampaikan. cepat. Oke. Kelar. Hampir 2 jam ini, 2 jam lebih ini. Iya Kang, nggak terasa. Udah terasa. Ya. Mungkin gara-gara so terakhir itu jadi. Oh, belum. Oh, Tetap buka lidah.
Ini untuk akhir kalau mau untuk kan, ya. masuk ke data. Ya. Nah, tetap Maya terakhir. Tetap Maya terakhir. Ada Alfi, habis tetap buka tetap Maya lagi. Oh, Ya. Jadi sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. izin makan pisang ya.